أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa melanjutkan kajian kita pada sore hari ini. Insyaallah taala pada sore hari ini kita akan membaca bab yang kedua yang ditulis oleh Syekhul Islam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam kitab Tauhid, yaitu tentang fadlut tauhid wa ma yukaffiru minadh-dhunub. Fadlut tauhid artinya adalah keutamaan tauhid dan hal-hal yang bisa menghapus kesalahan, yang menghapus dosa-dosa. Kadang-kadang orang berpikir kalau berkaitan dengan keutamaan, fadl atau keutamaan itu biasanya diidentikan dengan hal-hal yang sifatnya sunnah. Ya, kadang-kadang keutamaannya ini agar orang semakin semangat untuk mengamalkannya. Akan tetapi yang benar adalah ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah, tidak hanya sunnah saja yang memiliki keutamaan, akan tetapi tauhid yang wajib di atas wajib itu memiliki keutamaan yang besar. Ya, wajib di atas wajib. Tauhid, belajar tauhid itu yang pertama kali, berarti wajib di atas wajib. Yang paling wajib adalah mengetahui tauhid, mengetahui makna la ilaha illallah. Ya, mengetahui makna la ilaha illallah. Dalil keutamaan tauhid adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 82. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 82. Ayat yang bawa buku, bawa kitab, jelas sekali Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak mencampuri keimanannya dengan kezaliman, ulaika lahumul amnu, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan, wa hum muhtadun, dan mereka pula orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Petunjuk di sini mencakup
petunjuk al-ilmu wa taufiq, petunjuk irsyad dan petunjuk at-taufiq. Nah, akhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi orang-orang yang tidak mencampur keimanannya dengan kezaliman, ya, zalim itu dibagi menjadi tiga. Zalim dibagi menjadi tiga. Zalim yang pertama adalah asyirku billah. Zalim yang pertama adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu zalim di atas zalim, kezaliman yang besar. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman, "Inna syirka la zulmun azim." Kezaliman yang besar. Kalau kemarin mengurangi apa ya kawan sekalian? Hak Allah Subhanahu wa taala, kezaliman jelas. Kalau kita memberi sesuatu kepada orang lain, hak orang lain 2, kita berikan 1, berarti kita berbuat zalim. Tapi itu lebih ringan kezaliman itu. Kezaliman yang lebih besar adalah mengurangi hak Allah Subhanahu wa taala, yaitu tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala sepatutnya, yaitu masih menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Makanya ya, sebelum saya jelaskan zalim yang kedua, makanya para sahabat bertanya ketika ayat ini diturunkan, ayat ini surah Al-An'am ini ayat 82 diturunkan, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ayyuna lam yuzlim nafsahu?" Mana ya Rasulullah, kita ini semuanya berbuat zalim ya Rasulullah. Sahabat semua bertanya, bingung ini. Karena apa? Enggak ada yang aman. Tidak ada yang aman dari perbuatan zalim, semuanya berbuat zalim. Setiap kejap kita ini berbuat zalim, baik itu menzalimi saudara kita, menzalimi keluarga kita. Ya, dalam Al-Quran ini, dalam surah Al-An'am ini masih umum sifatnya. Ya, orang yang mencampuri keimanannya dengan kezaliman, yaitu amal solehnya dengan kezaliman, maka dia orang ini tidak mendapatkan keamanan. Tidak ada jaminan bagi dia, nggak ada jaminan sama sekali. Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Laisal amru kama tadhunnun, innamal muradu bihi syirk. Ya. Bukanlah perkara itu seperti yang engkau sangka atau yang engkau perkirakan. Sesungguhnya al-muradu bihi asyirku. Sesungguhnya yang dimaksud kezaliman di atas ini adalah kesyirikan. Ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Ala tasma'u ila qaulir rasul ila ar-rajulis salih." Ya, apakah kalian tidak mendengar perkataan seorang laki-laki yang saleh ketika memberi nasihat atau berwasiat kepada putranya, yaitu siapa? Luqman, ya, orang-orang saleh, termasuk orang-orang saleh. "Inna syirka la zulmun azim." Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Jadi, ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah, di sini juga bisa kita ketahui bahwasannya kenapa para ulama, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, suri teladan kita, mendakwahkan pertama kali itu tentang tauhid dan menjelaskan tentang bahaya syirik. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar di atas kezaliman terhadap diri sendiri dan menzalimi orang lain. Makanya di bawahnya setelah zalim, yaitu syirik, yang kedua adalah zulmul insani nafsahu, yaitu kezaliman manusia terhadap dirinya sendiri. Yang pertama tadi adalah zalim terhadap Allah atau zalim di atas kezaliman, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua adalah zulmul insani nafsuhu, ya, kezaliman seseorang terhadap dirinya sendiri. Contohnya makan tidak teratur, menzalimi diri sendiri, atau puasa tidak berbuka, menzalimi diri sendiri, atau melakukan perbuatan maksiat.
perbuatan maksiat itu termasuk kezaliman nafsahu atau menzalimi diri sendiri. Karena apa? Dia akan mendapatkan siksaan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, menzalimi diri sendiri itu ada kalanya dengan berbuat maksiat atau memukul dirinya atau bunuh diri. Itu zulmun li nafsihi. Ya, di bawah kezaliman menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah zulmul insani ghairahu, ya. Kezaliman manusia terhadap orang lain. Menzalimi orang lain itu juga dosa besar, itu juga kezaliman. Itu juga kezaliman. Menzalimi orang lain itu termasuk kezaliman, ya, kezaliman, dan harus dijauhi karena itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Menzalimi orang lain, ya, menzalimi orang lain ini harus meminta maaf ketika dia di dunia. Ya, menzalimi orang lain harus meminta maaf ketika dia di dunia. Harus minta maaf ketika masih di dunia. Ya, menzalimi orang lain ini. Kalau di akhirat nanti apakah bisa diampuni? Tidak. Yang bisa mengampuni harus meminta maaf dulu kepada orang yang pernah dia zalimi. Tapi kalau selain itu, kalau dia menzalimi Allah Subhanahu wa taala dengan berbuat maksiat, zalim terhadap dirinya sendiri, maka itu menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah apa? Kalau dia ini maksiatnya dengan dirinya sendiri atau melakukan dosa besar, maka menurut Ahlussunnah wal Jamaah adalah tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik. Nah, antum pernah dengar orang berzina cerita Baghiyah min Bani Israil, perempuan zina dari Bani Israil yang masuk surga, pernah dengar? Bukan perzinaan. Itu perbuatan zalim terhadap dirinya sendiri. Membunuh orang lain itu juga perbuatan zalim. Ya, tapi ya, kalau perbuatan zalim ya, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan bukan menzalimi orang lain, ya, maka itu tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanannya dengan kezaliman, ulaika lahumul amnu. Merekalah orang yang mendapatkan keamanan. Seakan-akan kalau sudah tidak berbuat zalim, tidak melakukan kesyirikan, sudah aman. Seperti kemarin, kalau orang itu sudah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, sudah dia mendapatkan keamanan. Maka di sana dijelaskan oleh para ulama, dibagi di sana ada keamanan yang sempurna dan keamanan yang tidak sempurna. Keamanan yang sempurna adalah yang masuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini, surah Al-An'am ini. Keamanan yang sempurna adalah orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan kezaliman. Ya, itu keamanan yang sempurna. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya menggolongkan kita termasuk orang yang mendapatkan keamanan yang sempurna. Subhanallah, ya, tidak pernah melakukan kezaliman, baik itu menzalimi diri sendiri atau menzalimi orang lain. Itulah dia orang yang mendapatkan keamanan yang sempurna. Dan ini termasuk keutamaan tauhid. Ya, kalau dia bebas dari menzalimi diri sendiri dan menzalimi orang lain, termasuk menzalimi Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan keamanan yang sempurna. Nah, sekarang siapakah orang yang tidak mendapatkan keamanan yang sempurna? Yang kedua, orang yang tidak mendapatkan keamanan sempurna. Orang yang tidak mendapatkan keamanan sempurna adalah orang yang tidak menyekutukan Allah tapi masih melakukan perbuatan zalim. Ya. Baik itu menzalimi diri sendiri atau menzalimi
orang lain. Dia itu tidak akan mendapatkan keamanan yang sempurna. Tapi apakah dia nanti akhirnya masuk surga? Iya. Akhirnya masuk surga. Orang yang tidak mendapatkan keamanan secara sempurna ini adalah orang yang mentauhidkan Allah tapi juga melakukan perbuatan maksiat. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Nah, di sini juga bahwasannya termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk adalah orang-orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dipuji-puji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mendapatkan petunjuk. Ya, orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dia itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Wa hum muhtadun. Baik itu petunjuk di dunia dan petunjuk di dunia berupa apa? Al-ilmu dan al-amal. Al-ilmu wal amal. Ilmu itu maksudnya adalah hidayah. Ilmu adalah hidayah irsyad dan amal itu adalah hidayah taufik, ya. Ilmu itu adalah hidayah irsyad dan amal itu adalah hidayah taufik. Kemudian dalil berikutnya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Dia berkata, dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, masih berkaitan dengan keutamaan tauhid. Man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Barang siapa bersaksi bahwasannya tiada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah saja, wahdahu, hanya Allah saja, la syarikalahu, tidak ada sekutu baginya, wa anna Muhammadan, dan sesungguhnya Muhammad, abduhu wa rasuluh, hamba dan rasulnya, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, dan sesungguhnya Isa adalah hamba Allah dan rasulnya, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan kalimatnya disampaikan kepada Maryam, kalimat Allah Subhanahu wa taala disampaikan kepada Maryam, wa ruhum minhu, dan ruh dari Allah Subhanahu wa taala, wal jannatu haqqun wan naru haqqun, surga itu benar adanya, wan naru haqqun, dan neraka itu benar adanya, adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amali, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surga sesuai dengan amalnya. Sekarang makna syahadah. Asy-syahadah seperti yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Qaulul Mufid adalah al-i'tirafu bil lisan. Syahadah itu adalah, yang pertama adalah al-i'tirafu bil lisan, mengakuinya dengan ucapan, mengakuinya dengan ucapan, itu makna syahadah, mengakuinya dengan ucapan. Kemudian yang berikutnya wal i'tiqadu bil qalbi, dan meyakininya di dalam hati, wat tasdiqu bil jawarih, dan membenarkannya dengan perbuatan atau dengan amal. Antum paham makna syahadah? Antum kalau jadi saksi, saya bersaksi bahwasanya fulan itu seperti ini. Ya. Ini juga, ini sebenarnya orang paham semuanya. Kalau mengucapkan syahadatu alla ilaha illallah, berarti bukan lisan saja, hatinya juga harus benar-benar ikut bersaksi, beryakin ini benar yang dia saksikan. Ya, itu syahadat yang benar, yang nanti bermanfaat bagi yang menyaksikannya, yang mengatakan syahadat la ilaha illallah. Banyak orang mengatakan syahadat asyhadu an la ilaha illallah, tapi persaksiannya tidak diterima.
persaksian bohong. Ya, seperti halnya orang-orang munafik. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka Rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Bohong karena apa? Cuman lisan saja. Hatinya enggak ada keyakinan. Kemudian enggak ada juga ibadahnya, enggak ada tatbiknya, enggak ada amalnya. Karena orang-orang munafik malas melakukan sholat. Sholatnya cuman ketika kelihatan saja, ketika asar enggak, ketika isya enggak, ketika subuh enggak, karena tidak dilihat oleh manusia. Maka persaksian ini tidak bermanfaat. Nah ini ikhwan sekalian, orang sering mengucap syahadatu la ilaha illallah, ini berarti dia itu harus i'tirafu bil lisan. Kalau dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah harus sesuai dengan hatinya. Ya, wa tasdiqu bil jawari, dan dia juga harus mengamalkan apa yang dihasilkan. Kalau dia percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah ilah yang berhak diibadahi, dan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tahu bahwasanya yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala, berarti dia itu harus mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hanya di sini man syahida ala, janjinya surga, di terakhir surga, tapi harus benar-benar syahadatnya itu syahadat benar. Ya, man syahida alla ilaha illallah. Sini. Barang siapa yang bersaksi bahwasannya tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya, ya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bersaksi bahwasannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya dan rasulnya, hamba Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Di sini ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini membantah orang-orang tasawuf, ya, yang berlebih-lebihan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengangkat derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke derajat ilah, ke derajatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala yang membantah mereka, yang mengatakan contohnya yang ada di dalam shalawat nariyah, tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qarbu wa tawdha bil hawaij wa husnul khawatim, dan seterusnya. Ya, banyak sekali untuk membantah orang-orang tasawuf yang berlebihan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mengangkat derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke derajat Allah Subhanahu wa taala. Banyak lagi. Kemudian yang mengatakan bahwasanya sampai berlebih-lebihan bahwasanya Rasulullah SAW itu tidak memiliki bayangan. Rasulullah SAW itu adalah cahaya. Ya, itu dibantah langsung dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ya, berlebih-lebihan terhadap Rasulullah SAW. Kuntu amuddu rijli baina yadayhi wa ta'tadhiru bi anna al-buyuta laysa fiha masabih. Dulu kakiku saya letakkan di dekat Rasulullah SAW, dan saya minta maaf. Ini siapa yang berkata? Aisyah radhiyallahu anha. Dan saya minta maaf karena rumah tidak ada penerangnya, tidak ada ubliknya. Masabih itu ublik, tidak terang. Kalau seandainya Rasulullah SAW itu cahaya, ya, seperti yang diyakini bercahaya, tidak punya, itu berlebih-lebihan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Cahaya, saya nggak perlu pakai lampu, nggak perlu Aisyah radhiyallahu anha minta maaf karena mungkin Aisyah radhiyallahu anha belum sempat, ya, menyalakan. Nah, kawan sekalian rahimani wa rahimakumullah, demikian juga membantah mereka firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi, akhir surah Al-Kahfi, qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Qul innama ana basyarun mithlukum. Qul, katakanlah wahai Muhammad, ana basyarun mithlukum, aku ini manusia biasa seperti kamu. Rasulullah SAW dalam riwayat pernah kelaparan. Ya, kemudian Rasulullah SAW pernah, ya, Rasulullah SAW juga makan, minum, nikah. Itu menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW adalah manusia biasa. Wa inna Isa abdullahi wa rasuluh.
Dan sesungguhnya Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ini membantah orang Yahudi dan Nasrani. Ya, Abdullah ini membantah hamba Allah, ini membantah orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang mengatakan bahwasanya Isa adalah Allah. Kemudian ada yang mengatakan Isa adalah Ibnullah, anak Allah. Dan ada yang mengatakan Isa adalah tiga itu satu itu tiga, trinitas, Thalithus Tsalatsa. Ini membantah orang-orang Nasrani. Kemudian wa rasuluhu membantah siapa? Orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwasannya Isa adalah anak zina dan Maryam adalah perempuan zina, wala'iyadzubillah. Membantah bahwasannya Isa adalah Rasulullah, ya, rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Wal kalimatuhu alqaha ila Maryam. Insyaallah taala. Naam. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu. Ya. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Dan kalimat Allah Subhanahu wa taala disampaikan ke Maryam. Siapa yang tahu maknanya ini? Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Dan kalimatnya disampaikan kepada Maryam. Yang Allah sampaikan kepada Maryam. Ya. Maksudnya apa? Kalimatuhu alqaha ila Maryam. Biar enggak ngantuk. Apa ayo? Ya? Ya, Masya Allah, barakallahu fiik. Kalimat berarti kalimat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan Isa alaihi salam dengan kalimat kun fayakun. Inna mathala Isa 'indallahi kamathali Adam, khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan Isa alaihi salam dengan kalimat kun. Kenapa kau diciptakan dengan kun? Karena Isa alaihissalam lahir dengan tanpa bapak, ya. Itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala dengan kun wa ruhum minhu. Dan itu adalah ruhun minhu, dari rohnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Isa alaihissalam berjasad. Ya, Isa alaihissalam berjasad, wa ruhum minhu, ada rohnya. Wal jannatu haqqun. Ini yang pertama, ya. Barang siapa bersaksi bahwasannya Allah tiada ilah yang berhak untuk diibadai, tiada ilah yang berhak diibadai kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada sekutu baginya, dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya, dan bersaksi bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan rasulnya, dan bersaksi bahwasanya Isa itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat kun, dan rohnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bersaksi bahwasannya surga itu benar adanya. Surga itu benar adanya. Ya. Dan menurut ahlu sunnah wal jamaah bahwasannya surga itu ada sekarang, sampai sekarang ini sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyelisihi akidahnya Mu'tazilah yang mengatakan bahwasannya surga itu tidak ada sekarang ini. Surga itu ada sekarang ini. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "U'iddat lil muttaqin." Surga itu ada. U'iddat lil muttaqin, sudah ada sekarang ini. Itu adalah i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. U'iddat lil muttaqin, disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Menyelisih siapa? Orang-orang Mu'tazilah. Kata mereka, karena mereka itu Mu'tazilah itu sering ya dikenal oleh para ulama itu orang yang mendahulukan akal. Ya, orang yang mendahulukan akal, kelompok yang sering mendahulukan akal. Apa alasan dia kenapa surga itu tidak ada? Kalau Allah SWT menciptakan surga sekarang, ya tidak ada manfaatnya. Lihat itu. Siapa yang menghuni? Belum ada penghuninya. Ya. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini kalau di Al-Qur'an Karim bahwasanya sekarang ini ada surga, maka wajib kita meyakininya dengan tidak beralasan umum. Ngapain ini ciptakan Allah SWT kalau menciptakan surga berarti menciptakan hal yang tidak bermanfaat. Itu tidak benar, perkataan yang tidak benar. Wan-naru haqqun, demikian juga neraka. Ini dijelaskan oleh Al-Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarhus Sunnah bahwasanya surga itu sudah diciptakan sekarang, ya. Wal jannatu haqqun wan naru haqqun.
adkhalahullahu al-jannata ala ma kana minal amali. Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surga sesuai dengan amalnya. Di sini ya, dari hadis ini bisa diketahui bahwasannya ya, di sini adkhalahullahu al-jannata ala ma kana minal amali, seseorang itu ya, masuk surga itu ada yang mampir dulu, ada yang langsung. Sesuai dengan amalnya. Kalau memang amalnya semuanya bagus, mungkin langsung masuk surga. Tapi ada juga yang tidak langsung masuk surga sesuai dengan amalnya, karena amalnya sedikit. Kayaknya dijelaskan juga oleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala bahwasanya di sana masuk surga itu ada masuk surga yang sempurna, ada masuk surga yang tidak sempurna. Masuk surga yang sempurna yaitu masya Allah bila hisab wala syai', tanpa dihisab langsung masuk surga. Allahu Akbar. Ya. Kalau ini idkhalul jannah naqisah, ya, yang masuk surga tapi kurangnya itu apa? Masuk surga ya ini penghuni surga tapi harus dimasukkan dulu ke dalam neraka. Kemudian Bapak sekalian rahman wa rahmatullah, jadi apa yang bisa kita ambil faedah dari hadis ini? Siapa yang tahu? Dari hadis ini kira-kira bisa diambil faedah. Faedahnya apa? Yang pertama, orang yang bersaksi terhadap bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Allah, kemudian bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah dan Rasulnya, hamba dan Rasulnya, kemudian dan bersaksi bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, ya, bersaksi bahwasanya dan bersaksi pula bahwasanya Allah SWT menciptakan Isa itu dengan kalimat kun, dan bersaksi juga bahwasanya surga itu ada dan neraka itu ada, maka jaminannya apa? Masuk surga. Ya, jaminannya adalah surga. Ini menunjukkan bahwasanya tauhid ini tauhid masuknya, keutamaan tauhid. Ya, menghilangkan syirik, meniadakan syirik, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena Yahudi dan Nasrani itu masuk ke dalam syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan istihza, ya, menghina Nabiullah Nabi Isa alaihi salam. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, juga di sana ada hal-hal yang mengurangi syahadah la ilaha illallah, mengurangi hal-hal yang bisa mengurangi persaksian atau mengurangi syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang pertama adalah melakukan kemaksiatan. Ya, melakukan kemaksiatan itu mengurangi persaksian seseorang, mengurangi persaksian seseorang. Kemudian yang kedua adalah al-ibtida'u fid din ma laysa min, melakukan perbuatan bid'ah. Melakukan perbuatan bid'ah itu bisa mengurangi atau bisa merusak syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, kalau dia bersaksi asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, melakukan bid'ah, enggak ada manfaatnya. Ya, bid'ahnya jalan terus, enggak ada manfaatnya, syahadahnya kurang. Ya. Kemudian berikutnya kan sekalian, hadis berikutnya yang berkaitan dengan keutamaan tauhid adalah hadis dari sahabat Utsban yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah." Ini keutamaan tauhid, keutamaan la ilaha illallah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah, bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah, bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah, ya, yang cuman mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, yang hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala.
Di sini bisa kita ambil faedah bahwasannya syarat seseorang itu diharamkan neraka itu menjilatnya, syaratnya yaitu apa? Ketika orang-orang itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bisa, semua orang bisa, orang kafir pun bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ucapannya orang kafir tidak bermanfaat. Ya, orang kafir mengucapkannya tidak bermanfaat. Syaratnya apa? Wajah Allah, bidzalika wajah Allah, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini juga termasuk keutamaan daripada tauhid, yaitu orangnya atau orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala diharamkan masuk neraka. Haramallahu 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Kemudian hadis berikutnya adalah hadis Sa'id dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bersabda, qala Musa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, qala dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, qala Musa, kata Rasulullah sallallahu qala Musa berkata, ya Rabbi allimni syai'an adhkuruka wa ad'uka bihi. Ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbku, wahai Tuhanku, ajarkanlah kepadaku sesuatu yang mana aku bisa zikir atau mengingat kamu dan berdoa dengannya. Ajarkanlah kepadaku sesuatu untuk berzikir dan untuk berdoa, gitu aja. Untuk berzikir dan untuk berdoa. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul ya Musa la ilaha illallah. Wahai Musa, ucapkanlah la ilaha illallah. Kemudian Musa berkata, ya Rabbi, kullu ibadika yaquluna hadza. Wahai Rabbku, semua hambamu ini mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini dijelaskan juga oleh para ulama, bukannya Musa alaihissalam itu tidak tahu keutamaan la ilaha illallah, tidak. Tapi apa? Musa alaihissalam pengen yang lain yang lebih bagus daripada kalimat la ilaha illallah. Musa alaihissalam pengen hal yang lebih bagus dari la ilaha illallah. Apakah ada? Ya, enggak ada. Kemudian jawab Allah Subhanahu wa taala, ya Musa, law anna as-samawati as-sab'i wa amirahunna ghairi wal aradina as-sab'i fi kaffatin wa la ilaha illallah fi kaffatin malat bihinna la ilaha illallah. Wahai Musa, seandainya langit 7 langit dan seisinya dan bumi dan 7 bumi di sebelah timbangan, dan kemudian la ilaha illallah di sebelahnya, niscaya la ilaha illallah lebih berat. Ini menunjukkan, bisa diambil faedah dari sini, kawan sekalian, rahimahullah, bahwasanya tauhid adalah tauhid itu lebih bagus daripada 7 langit dan 7 bumi dan seisinya. Subhanallah, ya. Ini lebih bagus daripada 7 langit dan 7 bumi dan seisinya. Ini keutamaan kalimat la ilaha illallah, ya. Kemudian hadis yang terakhir sekalian, hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dihasankan olehnya Tirmidzi dari Anas radhiyallahu anhu, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, berarti hadis qudsi, ya bna Adam, wahai anak Adam, lau ataitani biqarabil ardi, seandainya engkau mendatangiku biqarabil ardi khataya, dengan seandainya engkau mendatangiku sebanyak bumi ini kesalahan, ya, sebanyak bumi ini, sebesar bumi ini kesalahan,
thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, kemudian engkau menjumpaiku dengan tidak menyekutukanku dengan sesuatu, la ataituka bi qurabiha maghfiratan, ya, aku akan mendatangimu dengan ampunan. Ini menunjukkan juga keutamaan apa? Tauhid. Ya, walaupun kita membawa kesalahan besar, tapi kita mendatangi Allah Subhanahu wa taala dengan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangi kita dengan ampunan. Jadi, kalau seandainya wal'iyadzubillah afwan, kita memiliki dosa besar, enggak ada orang yang tidak memiliki dosa, ya. Selagi kita tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala masih ada jaminan. Itu keutamaan tauhid, ya. Jadi kalau dia seseorang itu menemui Allah SWT dengan dosa yang banyak seperti halnya bumi, besarnya bumi, akan tetapi dia tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka dia nanti akan didatangi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa ampunan, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Jelaslah ya kawan sekalian, rahimahumullah, bahwasanya keutamaan daripada tauhid yang jelas di sini adalah seseorang akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, baik itu dimasukkan ke dalam neraka dulu atau langsung dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu keutamaan tauhid. Jadi sudah dijamin orang yang bertauhid, ya, nanti di akhir hayat, di hari kiamat nanti atau setelah dihisab nanti, maka dia itu akan masuk surga. Sudah dijamin. Kalau orang bertauhid tidak menyekutukan Allah SWT, jaminannya adalah surga. Wallahu a'lam bishawab. Demikian ya kawan sekalian, rahimakumullah, yang dapat saya sampaikan. Insyaallah taala kita kembali melanjutkan kajian kita dengan tema makna syahadatu la ilaha illallah atau yang lainnya, insyaallah taala di hari Selasa yang akan datang, insyaallah taala. Allahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.